Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arvin Juniarsyah dan kita masih pada pembahasan tentang MTCNA atau mikrotik. Nah, pada penjelasan kali ini kita masuk pada penjelasan basic konfigurasi. Nah, jadi basic konfigurasi, jadi kita akan menjelaskan basic atau dasar-dasar konfigurasi yang ada di mikrotik atau MTCNA. Mulai dari konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada bab kali ini kita langsung saja masuk ke bab tentang konfigurasi hostname. Nah, pada bab basic konfigurasi ini mari kita awali dengan membuat topologi baru dengan menambahkan router virtual mikrotik pada lingkungan Pinet Lab. Nah, jadi teman-teman masuk ke dalam Pinet Lab. Nah, di sini saya sudah menambahkan lab baru, ini masih kosong. Kita masuk saja. Nah, teman-teman bisa membuat lab baru saja. Nah, jika sudah masuk, di sini teman-teman tinggal tambahin mikrotik dan akses internetnya. Nah, kita cara menambahkan mikrotik itu dengan klik kanan, lalu pilih node, lalu di sini pilih mikrotik router OS. Nah, di sini untuk ininya 7.14.1 itu terserah ya, opsional. Di sini di bagian kemu kita hapus saja dengan Ctrl A lalu backspace. Nah, jika sudah, kita langsung saja save. Nah, di sini kita sudah ada mikrotiknya, kita tinggal tambahkan akses internet. Di sini kita klik kanan juga, lalu nah, jadi agar mikrotik virtual ke virtual Winbox, kita perlu menghubungkan mikrotiknya dengan ke cloud, baik itu menggunakan manajemen cloud ataupun cloud NAT. Nah, di sini saya menggunakan yang manajemen cloud sehingga router nantinya mendapatkan private IP private secara DHCP. Nah, jadi pastikan router virtual mikrotik itu ke Winbox berhasil dan kita akan memulai materi lab basic konfigurasi. Nah, di sini kita tambahkan bisa dengan klik kanan juga lalu ke node. Berarti kita untuk menambahkan cloud atau DHCP atau akses internet, kita dengan klik kanan lalu ke network, dan di sini kita bisa milih. Di sini saya memilih manajemen cloud karena ini akan mendapatkan IP private secara DHCP. Jika sudah, kita save saja. Nah, di sini kita sambungkan agar si mikrotik mendapatkan internet dan mendapatkan IP. Nah, di sini jika sudah, kita masuk saja, nyalakan mikrotiknya. Lalu kita masuk saja ke dalamnya. Kita cek terlebih dahulu IP address, apakah kita sudah mendapatkannya atau belum. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masukkan dengan IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yaitu 192.168.43.161. Nah, itu adalah IP addressnya yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung saja masuk ke mikrotik atau Winbox ya. Jadi kita akan masuk menggunakan Winbox mikrotiknya. Nah, di sini kita cari IP yang nah ini IP kita yaitu 192.168.43.61. Nah, yang ini kita klik saja lalu kita connect. Nah, jika sudah connect, nah di sini kita dimintakan untuk memasukkan password atau membuat password. Nah, tapi untuk kaum kita yang lupa ya, jadi kita hiraukan saja, kita isi passwordnya nanti saja. Nah, terus selanjutnya yaitu kita
akan membuat identitas atau akan membuat hostname, konfigurasi hostname. Nah, jadi hostname itu bisa disebut juga router identity. Nah, router identity adalah digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi hostname itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan GUI atau GUI atau menggunakan CLI berbasis teks. Nah, saya sekarang akan praktikkan terlebih dahulu yang GUI, yaitu dengan seperti ini tampilannya, tidak teks saja, yaitu bisa melihat ada fitur-fiturnya. Di sini kita langsung saja untuk konfigurasinya, yaitu ke sistem, lalu teman-teman ke sistem terlebih dahulu, lalu ke identity. Kita ke identity dan di sini namanya terserah ya. Misal saya di sini RB underscore Jun, kita enter. Nah, maka di atas sini langsung berubah untuk hostname-nya, yaitu menjadi RB underscore Jun. Nah, itu sudah kita rubah. Jadi ini sudah konfigurasi hostname berbasis GUI. Sekarang kita melakukan di berbasis teks atau CLI, yaitu dengan seperti ini. Kita cek terlebih dahulu ya, sistem identity print. Namanya ya adalah RB underscore Jun. Nah, jadi untuk menggantinya sangat mudah, itu dengan sistem identity set name, misalnya RB RB underscore Arjun. Kita enter. Nah, maka di sini berubah menjadi RB underscore Arjun. Nah, mungkin untuk konfigurasi hostname selesai yang berbasis GUI maupun CLI, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, lanjut, kita masih di pembahasan basic konfigurasi. Nah, lanjut kita ke summary. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil membahas tentang hostname atau konfigurasi hostname. Sekarang kita ke konfigurasi IP address. Nah, jadi kita akan lanjut ke konfigurasi IP address. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, jadi belajar membuat IP address pada perangkat router board. Dan setting IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dilakukan secara GUI ataupun CLI. Nah, jadi GUI itu berbasis seperti ini ya, berada fitur gitu. Kalau CLI itu berbasis teks. Nah, jadi kita pada sekarang itu di CLI itu perintah ada banyak banget perintahnya. Yang pertama itu tentang perintah menambahkan IP, menghapus IP address, mematikan IP address, menyalakan IP address, lalu disable enable, ada juga edit atau set IP address. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pertama kita akan berbasis UI terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini ini kan IP yang pertama yang emang dari sananya bawaan. Nah, di sini kita untuk menambahkan IP address dengan ke gambar yang plus ini. Lalu kita ada tulisannya add dan kita tambah. Misal ini 192.10.10.1 misalnya. Dulu prefixnya jangan lupa nang deh nyaok deh pais.
192.168.10.1. Nah, jangan lupakan prefixnya itu /24. Lalu untuk interface-nya juga jangan lupa. Nah, interface yang ini itu termasuk interface 9. Jadi yang ini saya masukkan ke Ether 10 saja. Dan untuk networknya yaitu 192.168.10.0. Nah, mungkin segini aja, kita apply lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan IP address. Lalu kita akan cek di yang CLI. Di sini kita ceknya itu dengan IP address print. IP address print. Nah, di sini sudah ditambahkannya ada yang tadi kita buat yaitu 10.1. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan coba menambahkan IP address di yang menggunakan CLI, yaitu dengan cara kita perintah add address lalu masukkan addressnya yaitu 192.168.20 misalnya .1 slashnya atau prefixnya jangan lupa yaitu /24. Kita enter. Untuk interface-nya yaitu Ether 12. Kita enter. Nah, di sini kita cek lagi yaitu dengan IP address print. Nah, di sini sudah ditambahkannya ada 3 IP address. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan coba menghapus IP address tersebut, yaitu dengan cara kita remove number. Nah, jadi pakai numbers ya. Nah, misal di sini kita akan menghapus yang 192.168.20.1 yaitu numbernya yang di sebelah sini yaitu yang 2. Jadi number 2 kita enter, kita hapus dan kita cek lagi. Di sini sudah tidak ada. Nah, jadi untuk cara menghapus atau remove itu seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu dengan cara disable enable. Nah, pertama kita akan coba disable enable dengan GUI, yaitu kita ke addresses dan di sini jika ingin mengdisable tinggal seperti ini. Nah, yang kali kita disable, nah maka dia akan mati. Nah, jika enable yang sebaliknya, yang checklist. Dan kita checklist lagi dan di sini sudah enable. Nah, kalau di CLI itu dengan cara enable number, misalnya nomor 1. Kita enter dan di sini kita 1 atau nomor 1. Nah, kita cek terlebih dahulu ya, di sini sudah terdisable. Nah, cara mengenable-nya yaitu dengan cara sebaliknya, itu enable number 1. Dan kita cek lagi yaitu sekarang sudah ada. Nah, yang terakhir yaitu cara untuk mengedit atau set ataupun itu edit, itu memodifikasi. Nah, pertama itu dengan cara edit, tapi saya menggunakan set saja. Set address misalnya address yang 192.168.10.1. Nah, ya itu. Tapi misalnya tadi itu yang kehapus itu ternyata IP yang benar. Nah, kita kembalikan lagi yaitu dengan cara 20.1 dan slashnya jangan lupa /24. Kita enter number 1. Nah, kita cek lagi di sini IP address print dan di sini sudah terganti atau sudah dimodifikasi IP addressnya. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang konfigurasi IP address selesai, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan tentang host
tentang basic konfigurasi, dan sekarang kita membahas tentang trick about CLI. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang trik-trik yang ada di dalam CLI MikroTik. Nah, kita langsung saja buka ke Winbox untuk membuka CLI-nya. Nah, di sini kita pelajari tentang trik-triknya. Nah, jika pada ini masih sama saja seperti pada Linux. Nah, cuman ada bedanya. Seperti jika kita ingin masuk di Linux, yaitu ingin masuk ke directory, maka kita akan masukkan cd. Nah, sedangkan di sini tidak ada directory juga. Di sini namanya menu. Nah, untuk masuk ke dalam menu tersebut itu menggunakan slash. Lalu misalnya kita masuk ke sistem dan kita masuk. Nah, ini sudah masuk ke dalam menu sistem. Lalu jika ingin keluar dari menu sistem ini, kita cukup dengan menggunakan slash saja dan kita keluar. Nah, misalkan kita ke sistem dan kita ke identity, kita masuk dan ingin keluar dari kedua menu ini, itu cukup dengan menggunakan slash saja. Langsung kembali ke menu utama. Nah, jika misal kita masuk lagi, yaitu ke sistem, lalu ke interface. Ya teman-teman, dia Nah, jika misal kita ingin keluar dari salah satu menu, itu bisa dengan cara kita masukkan titik 2 lalu kita enter. Nah, maka dia akan keluar hanya satu menu dan tetap di menu sistem. Nah, jadi dan untuk kembali ke menu utamanya itu dengan slash juga. Nah, misal ada lagi, yaitu dengan misalnya kita masuk ke interface dan kita lupa bagaimana, itu bisa dengan menggunakan tab di keyboard kalian sebelah kiri. Tinggal tekan saja, nanti auto complete dan kita enter. Interface print. Nah, langsung ada 4 Ethernet atau 4 interface. Kita kembali saja, dan di sini ada juga nah, jadi tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Nah, jadi misalkan teman-teman lupa ada apa saja, misalnya di sistem itu ada apa saja di dalam sistem tersebut, kita masuk saja dan di sini kita cuman memasukkan tanda tanya saja, nanti akan langsung keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan basic configuration, yaitu tentang kita masuk ke pembahasan tentang router OS login management. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih di basic konfigurasi dan kita masuk ke tentang login management, yaitu router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan ke dalam router konsol, series, serial, terminal, telhead, SSH, web, pig, pinbox. Nah, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Nah, jadi langsung saja. Nah, jadi manajemen user dapat dilakukan dengan grup atau user. Kita langsung saja masuk ke dalam Winbox. Nah, baik, di sini kita
sebelumnya perlu diketahui bahwa sampai saat ini posisi kita dalam mengakses router mikrotik itu menggunakan user admin. Nah, user admin itu merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan mikrotik dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai dengan secure, teman-teman. Nah, kenapa? Karena dengan mudah nanti ada mungkin ingin menyerang router mikrotik kita dengan serangan brute force. Apa itu brute force? Yaitu merupakan upaya login secara terus-menerus dengan menggunakan segala kemungkinan yang ada atau bisa definisikan lengkapnya seperti sebuah metode penyerangan terhadap sebuah sistem dengan mencoba semua kemungkinan username dan password kata kunci. Jadi ibaratnya ada orang yang mencoba masuk login ke mikrotik kita, dan jadi bisa kita ambil pelajarannya adalah jangan menggunakan user admin karena khawatir ada yang serang router kita, sehingga nanti solusinya kita akan mengatur privilege dengan manajemen user dan grup pada router mikrotik kita. Jadi user siapa saja sih yang boleh login, lalu user dengan kriteria grup apa aja yang boleh login, dan sebagainya. Nah, jadi yang dimaksud dengan grup ini adalah permission, sehingga nanti kita bisa definisikan permission pada user kita apakah bisa full red atau white. Nah, langsung saja kita coba untuk mengatur username, atau kita konfigurasi username atau user. Kita bisa masuk ke dalam sistem, dan di bawah sini ada yang namanya user. Kita klik saja dan di sini terdapat user dan grup. Nah, di sini user dan grup. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan user terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa setting user pada menu sistem ini dan user. Nah, jadi default sudah terdapat user admin dengan grup pool. Nah, jadi bisa kita disable atau hapus saja. Nah, lalu kita tambahkan user baru agar lebih secure. Kita buat saja di sini. Untuk namanya itu bebas ya, gimana teman-teman. Dan di sini saya kasih nama Arjun, dan untuk grup itu permissionnya bebas. Di sini saya pilih full agar semua bisa diakses oleh user ini. Dan untuk allowed address itu kalau mau diakses dari IP tertentu boleh diisi IP-nya. Jika ingin dari IP maupun manapun bisa isi dengan 000 seperti di sini. Nah, jika sudah kita password isikan di sini mudah saja. Dan jika sudah kita apply dan oke. Nah, di sini ini sudah terdapat user Arjun. Nah, untuk kita testing di sini Nah, di sini kita bisa disablekan saja untuk user adminnya. Nah, untuk user adminnya kita bisa disablekan saja dengan tanda kali ini. Nah, kita coba login lagi untuk masuk ke user Arjun, itu dengan cara ke more lalu new window. Nah, di sini kita masukkan IP yang sama, yaitu IP-nya 43.230.
kita bisa masuk saja, ya benar seperti ini, dan untuk usernya kita ganti yaitu Arjun. Kita coba masukkan passwordnya karena kita tadi menggunakan password, dan di sini kita login. Dan di sini kita bisa masuk ke dalam user Arjun. Nah, jadi cara jika teman-teman ingin melihat user mana saja yang aktif, itu bisa dengan ke sistem user dan lalu ke aktif user. Nah, di sini terdapat beberapa user yang aktif di dalam MikroTik tersebut. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan user ini selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pembahasan basic konfigurasi, dan di sini kita sudah masuk kepada poin terakhir, yaitu tentang router OS login manajemen group. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang manajemen user. Sekarang kita tentang manajemen group. Nah, jadi grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Nah, jadi itu seperti privilege ya bisa disebut, dan untuk by default terdapat 3 grup di MikroTik, yaitu ada full, white, dan red. Nah, jadi itu adalah permissionnya, dan by default itu cuman ada 3, dan kita juga bisa membuat custom group pada baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, di sini kita langsung saja implementasikan. Kita masuk ke Winbox, dan di sini untuk yang adminnya kita close saja. Kita menggunakan user Arjun. Nah, di sini kita akan mencoba. Di sini kita akan coba tambahkan user baru di sini dengan nama user 1 saja. Untuk grupnya yaitu red, kita coba, dan di sini 00, dan di sini kita tanpa password. Kita oke, dan kita coba buka user tersebut. Nah, di sini kita coba masukkan yaitu user 1. Untuk passwordnya tidak menggunakan password. Di sini kita connect. Nah, di sini kita kan tadi untuk, nah jadi pada by default terdapat 3 grup di MikroTik. Nah, jadi untuk full itu adalah kita bisa mengakses segala pun, baik itu konfigurasi, membuat user, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk white itu tidak bisa mengkonfigurasi, hanya bisa melihat saja. Nah, sedangkan jika red itu bisa mengkonfigurasi tetapi tidak bisa membuat, kebalik ya. Jadi untuk red itu tidak bisa konfigurasi, hanya bisa melihat, dan sedangkan untuk white itu bisa konfigurasi tetapi tidak bisa membuat user. Nah, jadi langsung saja di sini kita coba. Nah, ini adalah user 1, dia grupnya yaitu grup red, yaitu yang tidak bisa konfigurasi. Kita cobakan, kita ke IP lalu ke addresses, dan di sini tidak bisa menambahkan IP atau tidak bisa konfigurasi IP. Nah, jadi kita coba untuk membuat user baru. Di sini kita coba tambahkan, dan di sini user 2. Untuk grupnya atau permissionnya itu white, dan di sini untuk passwordnya kita 00 saja, dan di sini apply dan oke. Nah, di sini kita coba login menggunakan user 2. Kita new Winbox, dan di sini kita tambahkan user 2. Kita konekkan, dan di sini kita coba kan di sini dia grupnya yaitu white. Jadi bisa konfigurasi tetapi tidak bisa membuat user baru. Di sini kita coba ke IP lalu ke addresses, dan di sini dia bisa mengkonfigurasi IP address. Tapi kita tidak akan mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita coba untuk membuat user, yaitu ke sistem user, dan di sini kita lihat apakah bisa, dan di sini tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa untuk membuat user baru. Nah, jadi terakhir yaitu kita kesimpulannya bisa membuat user dan grup. Nah, jadi untuk penjelasan kali ini selesai, kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.